Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan startup ideas dari kami yaitu Ruti, solusi transportasimu. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dari saya Faren Cahaya Permana dengan NIM L012301. Dan saya Muhammad Zaki Putra Utomo dengan NIM L01230922. Saya Serinia Vita Uswatun Fariha dengan NIM L01231129. Oke, yang pertama di sini kami tampilkan BMC atau bisnis model dari Ruti, yaitu yang pertama ada Key Partners. Di sini Key Partners kita adalah penyedia tiket atau mitra seperti Traveloka, Tiket.com, KAI Akses, dan lain sebagainya. Lalu ada penyedia data peta dan navigasi yaitu Google Maps API. Lalu ada komunitas transportasi seperti grup Facebook, travel, dan sebagainya. Dan penyedia infrastruktur cloud dan layanan AI atau NLP. Lalu ada key activities, yaitu pengembangan dan pelatihan mesin NLP, lalu agregasi data, transportasi multimoda, dan juga pengembangan algoritma untuk rekomendasi rute. Selanjutnya ada key resource. Di sini kami menggunakan teknologi dan model NLP dengan database rute dan jadwal transportasi multimoda. Lalu ada tim engineer atau data scientist, infrastruktur server atau cloud, dan juga jaringan kemitraan afiliasi. Unique value proposition di sini kami adalah satu aplikasi pencarian transportasi antar kota berbasis NLP yang memahami permintaan dalam bahasa sehari-hari. Dan kami membandingkan semua moda sekaligus termasuk transportasi awal dan lanjutannya. Dan memberi rekomendasi terbaik sesuai prioritas pengguna, biaya, waktu, dan kenyamanan termasuk data PO bus atau travel lokal kecil yang tidak ada di kompetitor seperti Traveloka, Tiket.com, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada customer relationships, di mana layanan self-service berbasis aplikasi, rekomendasi personal yang makin akurat lewat travel history, fitur premium, atau yaitu ada price alerts dan juga rute favorit. Setelah itu ada customer support dan keterlibatan komunitas pengguna. Selanjutnya ada channels. Di sini kami menggunakan aplikasi mobile, menggunakan App Store atau Play Store, media sosial dan konten marketing, iklan digital, kemitraan dengan platform OTA dan juga SEO atau website, dan word of mouth atau mulut ke mulut. Selanjutnya ada customer segments. Di sini target kami ada mahasiswa atau pekerja perantau yang rutin pulang pergi antar kota dengan budget terbatas. Lalu ada wisatawan yang belum mengenal rute di kota tujuan tersebut. Lalu ada pelancong umum yang sering bepergian antar kota dan ingin efisiensi pada perginya, transportasinya. Selanjutnya ada pengguna yang memilih rute berdasarkan biaya atau waktu atau kenyamanan dan mau rekomendasi end-to-end dalam satu aplikasi. Selanjutnya ada cost structure. Di sini cost structure yang kami butuhkan yaitu untuk biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi NLP. Selanjutnya ada infrastruktur server atau cloud, gaji tim, biaya akuisisi dan pemasaran pengguna. Selanjutnya ada biaya akuisisi atau pemeliharaan data transportasi serta biaya operasional dan administrasi kemitraan lainnya. Untuk revenue stream sendiri, tadi sudah sempat disebutkan beberapa. Yang pertama ada komisi afiliasi dari pemesanan via mitra. Selanjutnya ada langganan premium, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada price alerts dan juga rekomendasi personal, dan juga simpan rute. Selanjutnya kami akan ekspansi untuk penjualan API, yaitu dengan teknologi NLP dan pencarian perjalanan aplikasi kami. Lalu ada layanan data dan insights perjalanan yang sudah dianonimkan. Lalu lanjut ke problem statement di mana mencari perjalanan, mencari rute perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain masih sering dilakukan secara manual. Pengguna tidak hanya perlu mencari transportasi antar kota, tapi juga harus memikirkan transportasi awal menuju titik keberangkatan dan transportasi lanjut dari titik turun menuju tujuan akhir. Jadi untuk problem statementnya selanjutnya itu pengguna itu di mana masih harus mencari rute perjalanan secara manual. Jadi
dia masih harus mencari ini ke sini lewat mana, ini ke sini naik apa. Terus adapun pengguna perlu membuka banyak aplikasi untuk mengecek transportasi, jadwal, harga, dan titik turun. Di mana terkadang pengguna itu masih mencari di tiap moda transportasi seperti misalnya apakah dia ingin naik kereta jarak jauh atau KRL ataupun travel dan sebagainya. Itu pun belum sampai di tujuan akhirnya. Lanjut ke platform transportasi yang pada umumnya hanya fokus pada pemesanan tiket per jenis transportasi. Di mana kalau di sini tuh platformnya memberikan tempat buat itu langsung sekali bayar gitu loh. Langsung ngasih tahu ini tuh ke sini itu udah langsung ada tiketnya. Lanjut ke pengguna harus tahu dulu ingin naik apa. Misalnya KRL, kereta bus yang tadi saya sempat bilang kalau misalnya tanpa rute ini dia harus mengecek satu-satu, dia harus naik apa, mode transportasi yang mana lebih murah. Nah, itu membuat efisien berkurang jauh. Terus padahal pengguna biasanya hanya ingin menyampaikan tujuan secara sederhana. Jadi dia cuma ingin saya tuh mau pergi ke misalnya ke Hartono Mall, saya dari Solo. Nah itu kalau misalnya manual dia mencarinya susah, bukan susah, tapi ribet, lebih ke ribet. Sedangkan kalau menggunakan rute itu jauh lebih efisien, langsung dikasih tahu harganya, dikasih tahu mode transportasi apa aja. Lanjut ke target audience. Untuk target audiensnya itu ya tadi sempat disebutkan di mana masyarakat yang sering berpergian antar kota, adapun mahasiswa dan pekerja yang menggunakan transportasi umum. Terus karena kenapa mahasiswa dan pekerja yang menggunakan transportasi umum? Karena mereka terkadang budgetnya itu terbatas, terus waktunya juga terbatas, dan juga mereka itu terkadang lebih suka yang murah, praktis, dan tanpa harus membandingkan setiap mode transportasi. Jadi nggak ribet untuk membandingkan antar mode transportasi, harganya, waktunya, segala macam. Terus ada wisatawan yang belum mengenal rute di daerah tujuan. Gimana ya? Ini sebenarnya udah sempat disebutkan juga tadi, pada dasarnya wisatawan tuh belum mengenal atau mengerti jalan ataupun peta dari suatu daerah yang baru dia kunjungi gitu. Terus ada yang pengguna ingin mencari rute berdasarkan biaya waktu dan kenyamanan. Jadi eh, pengguna yang ingin waktunya efisien, tetapi tetap nyaman dan biayanya tetap murah, itu bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi dia cuma tinggal minta dong, eh, aku pengen ke sini. Nanti itu diberikan ya tadi biayanya, waktunya dan kenyamanannya. Terus siapapun yang ingin mendapatkan rekomendasi perjalanan dari titik awal hingga tujuan akhir dalam satu aplikasi, di mana satu aplikasi ini dia nge-track dari kamu pergi di titik mana hingga kamu ingin turun di mana. Dia ngasih tahu semua mode yang ingin, semua transportasi yang ingin kamu naiki. Selanjutnya untuk solution overview dari aplikasi Ruti, eh, Ruti ini singkatnya merupakan platform pencarian dan rekomendasi transportasi antar kota berbasis NLP yang memahami query perjalanan dalam bahasa sehari-hari. Jadi dengan memakai aplikasi Ruti ini, pengguna itu hanya dengan mengetikkan kalimat sehari-hari dan tanpa perlu mengetahui jenis transportasi yang ingin digunakan dan membuka banyak aplikasi sekaligus. Untuk alur kerja dari aplikasi Ruti, itu yang pertama, pengguna mengetikkan kalimat bebas seperti pada halnya di contoh ini, yaitu saya mau ke Solo jam 4 sore, budget 150.000. Lalu, alur yang kedua itu rekomendasi ditampilkan sesuai prioritas pengguna. Maaf, ini alur kerjanya terbalik. Yang kedua itu harusnya sistem melakukan NLP parsing. Jadi dari kalimat yang diketikkan oleh pengguna itu eh, dilakukan NLP parsing menjadi tujuannya itu di Solo, ke Solo, waktunya jam 4 sore atau 16.00 dan budgetnya 150.000. Lalu untuk alur kerja yang ketiga itu rekomendasi ditampilkan sesuai prioritas pengguna. Dan yang keempat, pencarian otomatis ke semua mode transportasi. Next.
Untuk key features dari aplikasi Ruti, itu yang pertama ada free text query understanding. Jadi pengguna dapat mengetikkan kalimat natural seperti tadi, eh, tanpa format khusus. Untuk NLP tekniknya yang dipakai yang pertama intent recognition, yaitu mendeteksi bahwa query adalah permintaan pencarian transportasi. Lalu yang kedua name entity recognition atau NER itu mengidentifikasi entitas seperti nama kota, waktu, dan nominal budget yang diketikkan oleh pengguna. Lalu yang ketiga slot filling itu memetakan entitas ke field yang terstruktur. Untuk key features yang kedua yaitu pemahaman ekspresi waktu dan budget informal. Jadi frasa seperti jam 4 sore nanti, besok subuh, atau 150.000 dipahami secara kontekstual. Dengan NLP teknik yaitu temporal expression normalization, yaitu mengonversi ekspresi waktu relatif ke format yang sesuai dengan standar. Lalu yang kedua, numerical expression parsing, itu mengenali singkatan informal seperti 150.000 ini, lalu em, 150.000 menjadi format yang sesuai standar. Key features yang ketiga, next, yaitu deteksi prioritas tersirat. Eh, jadi aplikasi ini mendeteksi preferensi pengguna dari cara mereka bertanya, bukan dari form pilihan yang eksplisit atau yang sudah ada. Dengan NLP teknik yaitu sentimen dan preference inference, yang berarti seperti kalau misalkan pengguna mengetikkan yang paling murah, itu berarti prioritas harga. Lalu yang paling cepat berarti pengguna maksudnya itu mencari prioritas waktu dan lain sebagainya. Lalu teknik yang kedua yaitu implicit preference detection. Jadi eh, rekomendasi dipersonalisasi tanpa langkah tanpa tambahan dari pengguna. Lalu teknik yang keempat yaitu ekstraksi data dari sumber informal. Jadi untuk moda yang belum terdigitalisasi seperti PO bus lokal atau travel yang kecil em, tidak ada websitenya gitu, itu rutin mengambil data dari sumber semi terstruktur seperti grup Facebook, komunitas bis. Untuk NLP tekniknya itu information extraction dari data yang tidak dari teks yang tidak terstruktur. Lalu yang kedua pattern matching dan rule based NLP itu untuk mengenali format jadwal yang ditulis manual. Lalu dari key features ini menghasilkan output yaitu berupa satu pencarian terpadu yang secara otomatis mencakup semua moda transportasi, kemudian menyajikannya dalam satu tampilan perbandingan sesuai prioritas pengguna. Selanjutnya ada market differentiation, yaitu membandingkan rute dengan aplikasi lainnya ya ada Traveloka, Tiket.com dan juga KAI Akses. Yang pertama pencarian dengan NLP jelas dari rute bisa, sedangkan ketiga aplikasi lainnya tidak bisa. Lalu ada memahami request informal seperti yang sudah dijelaskan tadi, menggunakan bahasa gaul dan lain sebagainya itu rute sudah bisa dan ketiga aplikasi lainnya tidak bisa. Lainnya ada membandingkan semua moda transportasi termasuk bus dan travel lokal itu dari Ruti sudah bisa, sedangkan dari ketiga aplikasi lainnya belum bisa. Dan selanjutnya ada rekomendasi moda terbaik otomatis itu dari Ruti bisa sesuai dengan preferensi pengguna, sedangkan dari Traveloka, Tiket.com dan KAI Akses belum bisa. Selanjutnya ada integrasi transportasi lanjutan seperti ojek online dan juga taksi online itu dari Ruti sudah bisa, sedangkan dari ketiga aplikasi lainnya itu tidak bisa. Untuk pemesanan tiket sendiri, karena Ruti hanya untuk sistem pencarian moda transportasi, jadi harus melalui mitra, sedangkan ketiga aplikasi lainnya karena merupakan aplikasi penjualan tiket, jadi bisa. Selanjutnya, data bus atau travel lokal kecil itu dari Ruti bisa karena menggunakan NLP untuk scraping data dari grup seperti grup-grup Facebook, sedangkan aplikasi Traveloka dan Tiket.com itu terbatas dan kaya akses tidak bisa. Selanjutnya untuk monetization strategi, di sini ada 4 strategi untuk monetisasi. Yang pertama ada affiliate commission, yaitu mendapatkan komisi dari setiap pemesanan transportasi yang dilakukan melalui mitra seperti Traveloka, Tiket.com, dan Kaya Akses. Jadi nanti dari Ruti tersambung ke aplikasi mitra seperti Traveloka, Tiket.com, dan Kaya Akses, dan melalui itu Ruti mendapatkan komisi. Selanjutnya ada Data and Insight Services, yaitu menjual insight berbasis data perjalanan yang telah dianonimkan
untuk membantu perusahaan transportasi dan industri pariwisata dalam pengambilan keputusan. Ini seperti menjual data anonim untuk nantinya bisa diolah oleh pihak ketiga atau pihak lain. Selanjutnya ada premium subscription di mana ada langganan berbayar dengan fitur tambahan seperti price alerts, rekomendasi perjalanan personal, dan juga penyimpanan rute favorit. Ini seperti premium subscription pada umumnya. Selanjutnya ada API services yaitu uh, menyediakan teknologi NLP dan sistem pencarian perjalanan sebagai API yang dapat digunakan oleh platform atau perusahaan lain. Oke, untuk selanjutnya ada roadmap atau future plans dari Ruti. Yang pertama, di tahun pertama kami akan tetap fokus kepada minimum viable product atau MVP dan smart route recommendation, multimodal transportation search dan juga natural language understanding. Jadi untuk tahun pertama kami hanya fokus untuk minimum viable product saja. Selanjutnya untuk tahun kedua karena mungkin dari user sudah bertambah atau bertumbuh, jadi kami eh, mengembangkan untuk user preference learning dan juga travel history analysis dan personalized recommendation. Untuk tahun ketiga, kami akan melakukan integrasi dengan urban transportation seperti mungkin ada travel-travel kecil dan juga untuk eh, bis-bis seperti BST, Transmarang dan sebagainya. Lalu ada end-to-end journey planning yaitu seperti semisal dari user meminta untuk dari lokasinya tepat saat itu dan ingin ke lokasi tertentu dengan tepat saat itu juga dan itu akan melakukan end-to-end journey planning. Jadi dari lokasi X, lokasi awal, nanti kemana, kemana, lalu sampai lokasi akhir. Eh, disebut end-to-end journey. Selanjutnya ada cost and time optimization. Jadi setelah mendapatkan banyak data dari user, dari riwayat-riwayat perjalanan user, kami bisa mengolah data yang lebih lanjut dan juga bisa mengoptimisasi eh, biaya dan waktu dari perjalanan yang dilakukan user. Untuk tahun keempat sendiri, kami akan melakukan ekspansi ke regional markets, khususnya di ASEAN, lalu ada API dan data services. Di sini kami akan melanjutkan untuk menjual API, subscription, dan juga eh, data-data yang telah dianonimkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, Rute akan menjadi Transportation Intelligence Platform. Baik. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.